Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha semua, sebagaimana yang Zah sampaikan bahwa hari ini kita mulai belajar daring lagi dari rumah ya. Nah, kita belajar hari ini masih di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Soleh-soleha semua, hari ini kita masuk ke tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Silahkan soleh-soleha perhatikan gambar yang ada di slide kita. Di sini ada beberapa macam tanaman. Nah, menurut soleh-soleha, apakah tanaman itu masuk kepada makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu? Nah, tanaman itu merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Tanaman sama halnya dengan makhluk hidup lainnya yang juga mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakannya. Nah, ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami contohnya dengan biji dan tunas, kemudian juga ada juga dengan cara umbi dan spora. Contoh tanaman yang berkembangbiak dengan secara alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka, durian, atau mungkin nangka. Kemudian juga tanaman yang berkembangbiak dengan cara tunas, contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Tadi kita telah membahas perkembangbiakan tanaman dengan cara alami. Lalu yang kedua adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara buatan. Maksudnya adalah perkembangbiakannya itu dibantu oleh bantuan manusia. Seperti halnya contohnya adalah pencangkokan. Nah, kemudian juga pencangkokan ini sifatnya nanti anak yang dihasilkan atau tanaman yang dihasilkan akan sama sifatnya dengan sang induk, yaitu ketika induknya berbuah, maka anak hasil dari cangkokan juga akan berbuah. Dan juga selain dengan berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang juga berbeda-beda. Coba perhatikan, apakah sama daun semangka dengan daun mangga? Apakah sama daun durian dengan daun jeruk? Tentunya berbeda-beda, baik dari itu bentuk, ukuran, dan juga warnanya ya soleh-soleha. Nah, coba soleh-soleha perhatikan gambar daun atau bentuk-bentuk daun di samping. Semuanya memiliki perbedaannya masing-masing. Menurut soleh-soleha, daun itu berfungsi tidak dalam sebuah tanaman? Tentunya, sebuah daun itu berfungsi untuk fotosintesis atau pembuatan makanan dalam sebuah tumbuhan. Selain itu juga berfungsi untuk penguapan air, pengeluaran air berupa tetesan air, serta pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau disebut dengan alat pernapasan pada tumbuhan. Sekadar pengetahuan untuk soleh-soleha, sekadar pengetahuan ya, bahwa fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan di daun. Nah, kita tidak bisa melihat prosesnya ya soleh-soleha, bukan seperti ibu kita memasak di dapur, tidak. Nah, kejadian ini tidak dapat kita amati dengan mata telanjang. Nah, kemudian juga bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida, kemudian juga dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun.
dan itu akan menjadi makanan untuk daun, untuk tanaman agar bisa tetap hidup. Alhamdulillah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga soleha dapat memahaminya dengan baik. Sebelumnya mari kita berdoa setelah belajar. Doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, soleha, salah janggal mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.